Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman mahasiswa sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan tentang tutorial penggunaan LMS kampus kita, Universitas Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Kita untuk sementara di dalam pelaksanaan UTS kali ini, kita akan menggunakan sistem LMS ini untuk input soal dan seterusnya. Nah, sorry, bukan input soal, tapi input jawaban dan seterusnya. Nah, di dalam kesempatan kali ini, teman-teman sekalian tentu akan menerima akun dan passwordnya yang akan diterima dari pihak TU. Nanti dari TU, teman-teman sekalian setelah memberikan bukti pembayaran, nanti akan mendapatkan akun, username, dan passwordnya. Nah, di sini misalnya, ini kita langsung mulai ya. Ini adalah username, misalnya username-nya kita ini kita masuk username, kemudian kita masukkan passwordnya, Nah, di sini masuk ke sistem. Nah, di sini uh, teman-teman akan melihat sebentar, tunggu loading. Teman-teman akan melihat nama teman-teman sekalian, namanya siapa. Ini bisa dilihat di beranda ya. Namanya siapa, NIM-nya berapa, prodinya apa, semester berapa, kelas apa. Nanti akan bertemu dengan total mata kuliah. Artinya total mata kuliah ini adalah total mata kuliah yang sudah ready soal UTS-nya. Artinya ini jumlah soal yang sudah ready untuk dikerjakan. Nah, di mana soal yang sudah ready untuk dikerjakan itu? Nah, ada di ruang ujian, teman-teman sekalian, di ruang ujian. Nah, teman-teman di sini ini kan tadi kan semester 4 kelas A. Jadi soal-soal UTS yang ready adalah ada di mata kuliah pengembangan kurikulum PAI atau teknologi pembelajaran PAI. Ada nama dosennya di sini. Nah, di sini teman-teman barangkali tidak semua soal UTS akan ready. Jadi mungkin masih disusulkan, masih dibuat atau apa. Nanti teman-teman bisa sambil menunggu. Nah, di sini teman-teman sekalian mahasiswa itu bisa mengunduh soalnya. Ini hanya contoh ya, barangkali ini tidak mengunduh soalnya. Nah, nanti kalau ketemu soal yang tidak bisa diakses begini, minta tolong untuk mengkabari atau menghubungi TU atau dosennya yang bersangkutan. Nah, ini contoh ya, contoh Anda memerlukan akses contohnya. Nah, ketika misalnya sudah unduh soal misalnya ya, unduh soal udah dilihat, soalnya dibaca, teman-teman sekalian bikin jawaban. Kalau sudah bikin jawaban, mohon minta tolong jawabannya apa? Unggah secara mandiri di Drive. Oke, unggah secara mandiri di Drive. Misalnya ya. Nah, ini kan sudah diunggah. Anggap saja ini adalah unggahan teman-teman sekalian. Ini ya misalnya. Ini adalah yang ingin saya unggah untuk menjadi jawaban UTS-nya. Nah, setelah diunggah oleh teman-teman sekalian, unggahnya caranya gini ya. Klik baru, masuk ke Drive dulu. Ini kan Drive, teman-teman barangkali masih ada yang belum paham Drive ya. Pokoknya ke Drive saya dulu misalnya. Masuk ke Drive itu biasanya di Google. Google ya, sorry. Saya ke Google dulu. Saya jelas takut-takut ada mahasiswa kita yang belum paham. Google dulu, habis ke Google, teman-teman sekalian, klik tiga ini. Tapi sebelumnya itu harus akun Google-nya harus aktif. Emailnya itu harus aktif. Sehingga kalau sudah ketemu titik berapa ini, titik 9, saya besarin dulu supaya 100%. Nah, kalau udah ketemu titik 9 ini, nah ini
Kita cari drive. Nah, drive. Baru setelah itu akan muncul, pergilah ke drive saya ya, ke drive saya misalnya. Nah, kalian bisa buat folder UTS misalnya. Folder UTS saya misalnya aja ini ya, UTS. Nah, di sini klik. Nah, kita bisa unggah di sini file jawaban kita untuk UTS. Ini upload file ya. Tadi kan upload folder baru tadi. Sekarang baru upload file. Setelah itu kita misalnya akan memasukkan ini misalnya sebagai jawaban kita. Misalnya ya, jawaban kita. Nah, ini loading, tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nah ini kan di sini muncul. Ini diklik kanan teman-teman sekalian. Diklik kanan, kemudian bagikan. Bagikan kalau berbahasa Inggris nanti laptopnya share, biasanya share, kemudian bagikan. Baru setelah itu ini dibatasi, ini harus diubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Oke, diubah dulu. Nah, siapa saja yang memiliki link, ini boleh pelihat, boleh pengomentar, boleh editor, boleh-boleh saja. Bahkan dosen-dosen teman-teman sekalian kan tidak sampai harus eh, mengedit kan, cuman bisa lihat aja nggak apa-apa. Oke, setelah itu ini jangan lupa diubah ke siapa saja yang memiliki link. Ini ubah ke pelihat, pengomentar, editor, terserah. Setelah itu salin link. Linknya disalin. Nah, setelah itu balik lagi ke LMS-nya. Nah, misalnya tadi di saya ya, di paste di sini. Nah, paste di sini. Link yang sudah di copy tadi di paste di sini. Setelah itu kirim. Nah, oke, tunggu sampai selesai. Oke, sukses. Nah, di sini sudah tersemat linknya teman-teman sekalian. Nah, ini link link tersebut bisa diklik oleh teman-teman kalian, teman-teman sekalian. Nanti bisa diklik sendiri. Mungkin dicek dulu apakah soal UTS-nya yang sudah diupload itu benar. Oh, ternyata benar. Oke, apa? Lanjutkan ke UTS yang lain. Kalau misalnya salah nanti, teman-teman, link yang diunggah ini salah misalnya, teman-teman bisa edit link ya. Edit link di sini. Nah, ini bisa diubah. Diubah misalnya apalah nanti diubah diupdate gitu. Misalnya saya ubah ya, misalnya di sini misalnya. Misalnya saya ubah karena salah tadi, misalnya saya ubah ini. Jangan lupa juga lagi ini dibagikan, kemudian dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link, pelihat, oke, salin link, kemudian kita paste di sini. Nah, update, oke, sukses, oke, udah ini udah berubah. Nah, masuk ke sini, ke file yang baru. Nah, atau mungkin mau menghapus, nggak apa-apa, mau upgrade baru lagi, mau dihapus, nggak apa-apa. Nah, itu saja teman-teman sekalian. Jadi tugasnya teman-teman sekalian misalnya ini ya, ini salah ketukar misalnya. Nah, ini yang di sini, yang di sini. Kirim. Udah, sambil nunggu penilaian dari dosennya masing-masing nanti dari teman-teman sekalian. Nah, bagaimana nanti apa namanya? Teman-teman sekalian bisa mengontrol apakah tugas UTS saya sudah dinilai atau belum? Ya, display ini saja sebenarnya yang menjadi eh, panutan atau menjadi fokus teman-teman sekalian untuk memantau apakah sudah dinilai atau belum. Misalnya ini ya, ini kan saya dosennya, eh, Rifki Rahman. Kita coba masuk ke eh, apa akun dosen saya sebagai dosen. Oke, misalnya sebentar saya masuk dulu. Oke, saya masuk dulu. Saya stop share dulu. Oke.
Ini, hmm, oke, nah ini, oke. Tuh, saya akan mencoba. Nah, ini kan tadi siapa ya? Tadi kan namanya Abdussalam, Abdussalam Riono. Nah, Abdussalam Riono sudah masuk di dashboard dosen saya. Misalnya saya kasih nilai 50 misalnya. Kan rendah ya, maka kalau rendah ini perlu revisi misalnya dari saya. Nanti saya akan kasih revisi, kasih nilai 50. Bagaimana di akun mahasiswanya? Masih di akun mahasiswanya nanti bisa di refresh teman-teman. Bisa di refresh begini. Nanti di akun mahasiswanya ke ruang ujian lagi. Nah, ini kan perlu revisi. Nah, setelah direvisi, ah, teman-teman misalnya sudah dapat catatan dari dosennya misalnya, atau dosennya nanti memberikan catatan di mana? Di linknya, misalnya nanti di link ini, sorry. Oh, ini unduh soal ya tadi. Nah, udah ngasih di linknya. Kemudian revisinya kita akan coba untuk upload ulang misalnya. Upload ulang di sini. Oke, kirim revisi. Oke. Kalau sudah upload ulang, kirim revisi, maka nanti akan berubah di akun dosennya. Di akun dosennya akan berubah nih. Ini ketika diklik, nah ini akan menjadi link baru. Setelah itu dosen memberikan nilai yang lebih bagus, misalnya 90. Nah, ini sudah lulus. Nah, nanti teman-teman sekalian akan melihat di dashboardnya masing-masing. Di refresh jangan lupa. Oke. Kemudian ke ruang ujian. Nah, ini lulus 90. Selain di ruang ujian, teman-teman juga bisa memantau di hasil studi ya. Di hasil studi nanti teknologi pembelajaran PAI dapat 90. Kemudian pengembangan kurikulum PAI belum dinilai. Tapi udah dikirim. Itu aja sih untuk mahasiswanya. Jadi mahasiswa nanti ini masuk ke link apa namanya LMS. Link LMS nanti akan disebarkan oleh TU beserta username dan passwordnya masing-masing. Setelah itu, sebentar saya coba untuk um, setelah masuk ke username dan passwordnya udah dimasukkan. Oh, saya belum share screen lagi ya. Oke, bentar. Oke, ini setelah username dan passwordnya dimasukkan, ini bisa ya, bisa pakai ini apa namanya nih, bisa dilihat passwordnya kalau klik ini, kemudian masuk sistem. Nah, setelah itu teman-teman sekalian bisa ke ruang ujian untuk input eh, link jawabannya. Jangan lupa sekali lagi, kalau misalnya nanti teman-teman mau input, ininya diklik kanan dulu. Ini adalah file yang sudah diunggah oleh teman-teman. Bagikan, bagikan ini. Kemudian pelihat ini jangan lupa ubah ke siapa saja yang memiliki link pelihat. Oke, salin link. Kemudian masukkan ke se- ini. Misalnya ini saya hapus ya. Saya hapus misalnya. Bisa bisa dihapus ini. Oke, ini. Nah, ini di paste. Kemudian kirim. Gitu, teman-teman sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Teman-teman sekalian nanti kalau sudah selesai semua UTS, sudah dapat nilai semua, nanti bisa di apa namanya ya, bisa dilihat nilainya di sini. Gitu, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya secara pribadi, nanti ke TU atau ke, ke dosennya masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.